Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur Allah masih memantapkan hati kita, menggerakkan badan kita untuk mengisi waktu pergantian hari dengan ketaatan, dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Kajian kitab Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah kita lanjutkan, dan kita masih di awal pasal 3 yang berjudul pertanda sughra hari kiamat yang tidak dinyatakan secara jelas. Dan diantaranya kita sudah mengawali dengan hadis pertama yang diberi subjudul mengikuti perilaku umat terdahulu. Sudah kita bicarakan, dan dalam penjelasannya Dr. Mubayyad menekankan bahwa hadis ini berkaitan dengan mengadopsi sistem Romawi atau Persia dalam menjalankan sistem pemerintahan dan tatanan hukum. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan terakhir. Kali ini kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, poin B, mengadopsi cara-cara beragama dari kaum Yahudi dan Nasrani. Adapun hadisnya berbunyi, latattabi'anna sunana min qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuhu. Qulna ya Rasulullahi al-yahuda wan nasara, qala faman. Artinya, kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk ke lubang kadal, kalian akan terus mengikuti mereka. Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Nabi menjawab, iya, siapa lagi kalau bukan mereka. Sedangkan dalam riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum jama'a imra'atahu fit tariqi la fa'altumuh." Seandainya mereka menyetubuhi istri mereka di jalanan, pasti kalian pun akan melakukan seperti yang mereka lakukan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati ma yasna'u dzalik. Sampai-sampai jika di antara mereka ada yang menyetubuhi ibunya sendiri secara terang-terangan, niscaya akan ada dari umatku yang turut melakukannya. Nah, ini 3 hadis berkaitan dengan subjudul mengadopsi cara-cara beragama orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Beberapa kosakata asing yang digarisbawahi oleh Syekh Mubayyad, yang pertama sunan. Sunan itu bentuk jamak dari sunnah, ya. Dan dia artinya adalah tata cara atau kebiasaan. Jadi kalau kita menyebut an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi, barang siapa tidak menyukai sunnahku dia bukan dari golonganku. Maksudnya nikah itu adalah tata cara aku, adalah kebiasaan aku. Barang siapa yang tidak menyukai kebiasaan itu dia bukan golonganku. Kemudian kosakata asing lainnya juhrad dabbin, diterjemahkan di kitab ini lubang biawak, tapi yang lebih tepat sebenarnya bukan biawak tapi lubang kadal, ya. Lubang sarang dari binatang gurun yang banyak dikenal. Kemudian kosakata berikutnya yang digarisbawahi shibran bishibrin wa dhira'an bidhra'in, yang diartikan sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Maksudnya sebuah perumpamaan yang berarti umat Islam akan meniru copy paste orang-orang Yahudi dan Nasrani dari hal-hal yang paling kecil hingga perkara yang paling besar, ya. Kemudian faman, jawaban Nabi atas pertanyaan para sahabat, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi jawab dengan faman. Faman itu secara harfiah artinya siapa, gitu. Dalam arti ungkapan pertanyaan yang bermaksud memberi jawaban. Sedangkan maksud dari pertanyaan itu adalah siapa lagi kalau bukan mereka. Gitu. Ya udah benar Yahudi dan Nasrani, umat-umat terdahulu, ya. Penjelasan. Sebagaimana hadis sebelumnya, hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam akan menyimpang dari jalan yang benar demi mengikuti tata cara beragama umat-umat sebelum mereka. Yang dalam hadis tersebut, umat itu adalah umat Yahudi dan Nasrani. Bedanya, jika hadis pertama yang kita bahas pertemuan yang lalu hanya menyinggung soal pemerintahan, maka dalam hadis ini mencakup semua sendi kehidupan, termasuk pokok-pokok ajaran agama dan segala perinciannya. Di dalam hadis ini pula ada satu isyarat yang sangat jelas bahwasanya umat Islam akan mengikuti berbagai tata cara Yahudi dan Nasrani serta meniru-niru hal tersebut baik dalam perkara besar maupun kecil, yang menyimpang maupun yang menyeleweng dari kebenaran. Tidak ada yang mereka tinggalkan kecuali kaum muslimin pasti mengikutinya meskipun dalam perkara yang buruk sekalipun, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas tadi, ya. Hadis ini tidak berarti menyamaratakan bahwa seluruh umat Islam akan mengalami kondisi itu. Tetapi hadis ini ingin menyampaikan bahwa sebahagian besar umat Islam akan mengalami kondisi tersebut. Jadi kondisi ngekor sama Yahudi Nasrani itu tidak seluruh umat Islam. Cuman mayoritas akan ngekor, ya. Hal ini dibuktikan dengan tetap adanya sekelompok orang yang berdiri di atas kebenaran, yang pada saat itu pula mereka terlihat aneh hingga hari kiamat benar-benar tiba. Ya, makanya ada hadis-hadis juga tentang kondisi di akhir zaman ketika fitnah merebak. Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Tidak akan henti-hentinya ada sekelompok dari umatku yang selalu berdiri di atas kebenaran. Ya, jadi artinya mereka ini kelompok yang selalu ada, tetapi jumlah mereka tidak banyak. Jumlah mereka minoritas, ya. Dan saking mereka sedikitnya dibandingkan yang mayoritas ngekor sama Yahudi Nasrani, sampai mereka disikapi oleh muslimin yang mayoritas itu sebagai kumpulan orang-orang aneh, orang-orang asing yang kita kenal dengan istilah ghuraba, ya, orang-orang yang aneh. Karena Nabi juga bersabda, bada'al islamu gharib fayatubu ghariban
fatuba lil ghuraba. Awal mula datangnya Islam adalah benda aneh, benda asing. Dan kelak nanti Islam menjadi benda asing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan, ya, ghuraba. Selain itu, hadis kedua ini lebih komprehensif dalam menjabarkan tanda-tanda sugro daripada hadis pertama. Andai pembahasan topik ini tidak menyinggung berbagai penyimpangan yang dilakukan umat Islam, niscaya satu hadis ini saja sudah cukup menggambarkan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Fenomena yang ditunjukkan oleh hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam akan mengikuti berbagai tata cara beragama kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu jalannya al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah, dan jalannya ad-dallun, orang-orang yang tersesat, sebagaimana telah dirinci dalam Al-Quran jalan-jalan tersebut, ya. Makanya di dalam sholat kita Nabi sampai mensyaratkan hendaknya wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya. La sholata liman la yaqra'a Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan dalam surat Al-Fatihah itu permintaan orang beriman, seorang hamba kepada Allah hanya satu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Dijelaskan di surat An-Nisa. Alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena sudah menempuhnya adalah jalannya para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah Ta'ala, dibunuh oleh musuh-musuh Allah di medan perang, jihad fisabilillah, maupun bukan di medan perang, tapi dibunuh karena keimanannya, dan as-salihin, orang-orang saleh. Itulah permohonan hamba kepada Rabbnya dalam sholatnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Tapi bukan saja seorang hamba memohon digolongkan dengan 4 kelompok ini. Tapi mereka tegaskan, ghairil maghdubi alaihim. Jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang engkau murkai. Nah, siapa yang dimurkai ini? Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa itu yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humul Yahud. Mereka kaum Yahudi. Terus ditanya lagi, waman humud dallun, dan siapa yang tersesat? Kan lanjutan ayatnya, waladdallin, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau sesatkan. Ketika ditanya, Nabi menjawab, humun nasara, mereka lah kaum Nasrani. Jadi memang 2 kelompok ini adalah 2 kelompok yang paling potensial menyebabkan seorang muslim mukmin menyeleweng dari shiratal mustaqim. Dan realitas akhir zaman penuh fitnah sekarang ini memang menunjukkan betapa banyaknya orang-orang yang mengaku muslim tetapi ngekor kepada al-maghdubi alaihim atau ya ad-dallun, ya. Di antara tata cara beragama mereka yang digambarkan dalam Al-Quran antara lain, ini tata cara beragama mereka nih, Yahudi dan Nasrani, ya. Pemalsuan mereka terhadap Taurat dan Injil. Menjadikan para rahib atau pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah. Tuduhan dusta yang ditujukan kepada para nabi mereka. Membunuh para nabi dan mendustakan ajaran para nabi. Rekayasa yang mereka lakukan terhadap hukum Allah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ashabus Sabt. Ashabus Sabt ini suatu kampung nelayan orang-orang Yahudi yang mendapatkan larangan memancing di hari Sabtu, tapi semenjak larangan itu disampaikan seorang nabi mereka kepada masyarakat kampung ini, justru ikan muncul ke permukaan air laut di hari Sabtu saja. Ya. Lalu akhirnya mereka
merekayasa hukum Allah, ya, seperti yang kita tahu ceritanya. Kemudian termasuk kelancangan mulut Yahudi Nasrani yang mengatakan bahwa yadullah maglulah, tangan Allah terbelenggu. Jadi Allah itu pelit, Allah itu kikir. Banyak bertanya sebagaimana yang terjadi pada kisah penyembelihan sapi surat Al-Baqarah, ya. Disuruh nyembelih sapi baik-baik, nanya lagi sapi kayak apa? Itu. Warna apa? Umur berapa? Jenis apa? Kami masih nggak ngerti maksudnya apa. Nanya melulu, ya. Kemudian kekurangan ajaran mereka terhadap nabi-nabi mereka sebagaimana mereka menuntut kepada Musa alaihissalam untuk diperlihatkan Allah secara kasat mata. Lalu ketidaksabaran mereka dan tergoda oleh dunia sebagaimana kisah bosannya mereka terhadap makanan yang paling baik saat itu yang turun dari langit yaitu al-manna was-salwa, kemudian menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah serta meletakkan gambar-gambar dan patung-patung para nabi di tempat ibadah mereka. Kemudian hati mereka yang keras dan sulit dipersatukan, sikap pengecut mereka yang hanya ingin dibela oleh orang lain, keyakinan kaum Nasrani bahwa Isa alaihissalam adalah ibnullah, anak Allah, sistem kerahiban, tidak menikah yang mereka ciptakan dan seterusnya. Inilah sebagian kesesatan-kesesatan Yahudi dan Nasrani yang mana Al-Quran telah jelaskan secara panjang lebar serta memperinci makna-maknanya, dan ini pula yang dapat disaksikan pada sebahagian umat Islam sekarang sebagaimana yang kami uraikan dalam berbagai alamatus saat, tanda-tanda hari kiamat lainnya pada pembahasan berikutnya. Jika seorang muslim membandingkan antara yang ada pada Al-Quran dari perincian-perinciannya dengan perjalanan umat ini Yahudi Nasrani dengan berbagai penyimpangan serta akibat penyimpangan mereka, kemudian dia bandingkan semua itu dengan kondisi umat Islam, sungguh telah cukup baginya satu kesimpulan yang amat jelas bahwasanya apa-apa yang telah dan akan menimpa umat Islam tersebut termasuk alamatus sughra, tanda-tanda kecil di antara berbagai alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan tetap demikian adanya sampai as-sa'ah benar-benar terjadi. Menurut pandangan kami, kata Syekh Mubayyad, satu hadis ini saja memerlukan penjelasan hingga berlembar-lembar halaman. Dan dalam pembahasan ini jelas-jelas tidak mencukupi untuk berpanjang lebar. Karenanya dalam kesempatan ini kami hanya meringkas beberapa bagian penting untuk sekedar memberi beberapa gambaran mengenai fenomena ini. Ya, jadi kalau nggak salah ada 5 ya contoh yang dia berikan. Ya. Yang pertama, orang-orang Yahudi telah merubah teks-teks sebagian kitab suci dari hakikat yang sebenarnya serta mempermainkan kalamullah dan wahyu-wahyu selainnya. Jadi kayak orang-orang Yahudi yang mengaku mereka lah Bani Israel dan kemudian mendirikan negara haram Zionis Israel, itu baik masyarakat awamnya maupun tentara-tentaranya, ya, itu mereka bahkan sudah lebih fokus membaca kitab karangan para rabi-rabi mereka daripada kitabullah. Ya, dalam hal ini Taurat tidak terlalu serius mereka perhatikan, tapi yang mereka lebih serius perhatikan dan rajin bawa-bawa, dikantongin, dibaca, itu kitab Talmud. Nah, Talmud ini adalah interpretasi dari para rabi-rabi terhadap Taurat. Dan isinya banyak sekali yang aneh-aneh. Ya, termasuk isinya mengajarkan semangat genosida, semangat pembantaian, ya, terhadap siapa saja di luar kelompok mereka. Karena mereka meyakini bahwa di luar kaum Yahudi itu disebutnya goyim. Ya, goyim itu kalau dalam bahasa Al-Quran ini disebut ummiyin, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang second class human beings, bahkan animal human beings, ya, manusia yang sekaligus binatang. Makanya mereka, kekejaman mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina ya bukan barang aneh. Orang mereka setiap senggang waktu mereka habiskan untuk membaca doktrin-doktrin Talmud yang terus-menerus menanamkan bahwa siapapun di luar mereka kalau memerangi mereka, mereka punya hak untuk melakukan
bentuk peperangan balasan yang sifatnya nggak ada belas kasih, nggak ada cerita membedakan antara yang bersenjata dengan tidak bersenjata. Jadi cocok sekali memang. Nah, dan telah didapati pada tubuh umat Islam adanya upaya untuk mengadakan perubahan teks-teks kepada maksud yang tidak semestinya. Nah, ini kita garis bawahi ya. Di dalam tubuh umat Islam ada upaya untuk mengadakan perubahan teks-teks kepada maksud yang tidak semestinya. Jadi inilah keistimewaan ajaran Allah Islam, ajaran terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir. Kalau Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel, maupun Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk pengikut-pengikutnya, tidak ada jaminan keterpeliharaannya Taurat dan Injil. Makanya ulama-ulama Bani Israel itu mereka bisa merubah-rubah isi Taurat. Bahkan sampai dikenal tadi ada kitab tandingan Taurat yang namanya Talmud ya, yang itu bahkan lebih dijadikan pegangan daripada Tauratnya sendiri. Sambil Tauratnya sudah dirubah-rubah, ada kitab penafsirannya yang bahkan jadi acuan utama. Nah, ini tidak terjadi pada Al-Qur'an. Al-Quran itu sudah Allah turunkan dengan garansi tidak akan bisa dirubah. Yaitu di surat Al-Hijr ayat 9 kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang mewahyukan Al-Quran, az-zikra Al-Quran maksudnya, dan sesungguhnya kamilah yang akan memelihara keasliannya. Nah jadi karena Al-Quran tidak seperti Taurat dan Injil bisa dirubah-rubah oleh tangan manusia, maka akhirnya ada kalangan dari umat Islam ini yang bukan merubah Al-Qurannya, tetapi merubah maksud dari Al-Qurannya. Nah dalam hal ini, kata Syekh Mubayyad, sebagaimana yang terjadi pada beberapa kelompok Syiah. Ketika mereka tidak mampu mempermainkan Al-Quran, Kitabullah, maka mereka mempermainkan berbagai kandungannya, sehingga menafsirkan ayat-ayatnya sesuai yang tidak termasuk maksud yang dikehendaki. Contoh, mereka menganggap bahwa ayat yang di dalamnya ada kata-kata al-jibti wa taghut ya. Al-jibti itu berhala, taghut itu syaitan ya. Itu diterjemahkan al-jibti itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar itu al-jibti, berhala. Sedangkan taghut itu maksudnya Umar bin Khattab. Ya, jadi mereka nggak bisa merubah isi Al-Quran, tapi mereka rubah maknanya. Ya, mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, ya, keturunan mereka, orang-orang Syiah Rafidah ini, Rafidah ya. Makanya bagi kita, segala berita yang sekarang semarak, wah Israel bakal perang lawan Hizbullah, Israel bakal perang lawan Iran. Ya, ini bagi kita ini, ya kita tertawakan saja. Ya, kita nggak bisa percaya berita ini. Kenapa? Ya karena Rafidah, mereka Rafidah. Hizbullah itu Rafidah, ya perlu diketahui. Dan kenapa mereka tampil seolah-olah menjadi pembela Palestina, menjadi penentang Israel? Karena mereka tahu kondisi penguasa-penguasa Muslim Sunni, baik di negeri-negeri Muslim atau negeri-negeri Arab, memang sedang bermasalah. Mereka tidak mampu menunjukkan keislaman mereka. Mereka sangat tunduk kepada kemauan penguasa dunia, elit Barat, elit global. Ya, sehingga dalam kondisi kekosongan kepemimpinan seperti sekarang ini, yang tampil mereka. Makanya kita tidak boleh gampang begitu saja, hebat ini Lebanon, hebat nih Hizbullah, hebat nih Yaman, hebat nih Iran. Kecuali kalau yang tampil adalah ya mujahidin dari barisan Ahlus Sunnah kayak Afghanistan. Nah, itu kita boleh percaya. Mereka sudah membuktikan, mereka mampu dan sanggup dan bahkan menang melawan kekuatan ya Barat seperti Amerika dan NATO. Sudah bercokol 20 tahun di Afghanistan, ujung-ujungnya terusir. Termasuk ya kafir timur dulu, blok timur, yaitu komunis Uni Soviet, sampai bubar negaranya dari Uni Soviet menjadi Rusia yang berpecah belah negara-negara bagiannya melawan Afghanistan. Tapi Hizbullah bagaimana kita bisa percaya? Ya, bagaimana Iran bisa kita percaya mereka benar-benar akan membela saudara-saudara kita di Palestina? Kenapa? Karena mereka dalam sholatnya saja kerjanya melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya. Saya kemarin mampir di kilometer 72 dari Bandung ke Jakarta.
Itu kita sholat berjamaah zuhur, ya. Selesai sholat berjamaah, saya lihat ada orang sholat sendirian dengan dua anak laki-laki, itu di depan kepalanya, di jidatnya itu, di daerah sujudnya itu ada batu. Syiah ternyata. Ya. Dan saya lihat pas mau salam kanan salam kiri, rakaat terakhir, dia tepuk pahanya. Nah, itu sebenarnya tepuk paha itu melaknat Abu Bakar dan Umar itu. Bagaimana yang seperti ini bisa berdampingan dengan mujahidin yang ingin membebaskan Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa itu dulu kuncinya diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mereka kafirkan. Ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Ya. Dunia ini memang sedang penuh banyak fitnah, sandiwaranya banyak. Nah, demikian juga dengan takwilan mereka, kaum Syiah, Rafidhah, yang menyatakan bahwa sepertiga isi Al-Quran erat kaitannya dengan Ahlul Bait. Ya, jadi menurut tafsiran mereka, sepertiga Al-Quran itu isinya tentang Ahlul Bait. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa kelompok batiniyah. Batiniyah ini aliran kebatinan di tubuh umat Islam yang telah lancang mempermainkan seluruh ayat-ayat kitabullah, Al-Quran. Begitu pula yang terjadi pada sebagian kelompok sufi ekstrim yang telah mempermainkan kitabullah, Al-Quran, dengan menafsirkan adanya satu tingkatan tertentu, makom tertentu, level tertentu, yang mana kalau orang sudah sampai derajat itu, level itu, makom itu, dia bebas dari keterikatan dengan hukum syariat secara zahir, nggak perlu sholat, ya kan? Karena dia bahkan bisa sholat di Mekah, gitu. Padahal sedang ada di Jakarta, sedang ada di Bandung, gitu. Ya. Tanpa dia harus menunjukkan dirinya sholat. Ini baru yang terkait dengan Al-Quran. Lantas bagaimana nasib as-sunnah di tangan mereka? Tentunya lebih parah lagi. Kaum Syiah, Rafidhah, telah banyak melakukan perubahan dengan tidak menerima berbagai referensi dari kalangan ahlus sunnah. Kalau sudah hadis-hadis ahlus sunnah, bagi mereka ditolak. Mereka terlalu eksklusif dengan hanya menerima berbagai referensi yang datang dari kalangan mereka sendiri. Dalam kenyataannya, referensi mereka justru dipenuhi oleh kebohongan atas nama Rasulullah SAW serta Ahlul Bait. Berbagai referensi yang mereka jadikan pegangan juga banyak diwarnai oleh kebohongan terhadap apa-apa yang Allah turunkan tanpa hujjah sedikit pun. Bisa dikatakan bahwa ajaran dari dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, telah benar-benar lenyap dari kelompok tersebut. Inilah yang menjadi bukti bahwa sebagian umat Islam ada yang mengubah atau memalsukan kitabullah. Ya. Jadi kalau Syekh Mubayyad dalam kitab ini masih menyebut istilah ini bukti ada sebagian umat Islam. Jadi berarti dia nganggap Syiah Rafidhah ini masih umat Islam. Makanya ulama-ulama tertentu bahkan sudah jelas-jelas menyatakan kalau dia Syiah dan Rafidhah, terbukti dia Rafidhah, mengkafirkan sahabat-sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian melaknat istri-istri mulia Rasul, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, mereka ini sudah bukan muslim lagi. Ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, orang-orang Nasrani yang menganggap Isa alaihissalam sebagai ibnullah, putra Allah. Telah didapati pada sebagian sekte Syiah, yaitu Sabaiyah, ya, yang mengaku bahwa Ali radhiyallahu an adalah putra Allah. Bahkan terhadap Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini seorang tokoh Khawarij yang melakukan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kelompok Sabaiyah ini justru berterima kasih kepada Ibnu Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, karena mereka meyakini dengan terbunuhnya Ali radhiyallahu an, maka terbebaslah Ali dari sifat kemanusiaannya untuk naik statusnya menjadi ilah, menjadi Tuhan. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan di Indonesia pernah berkunjung salah seorang syekh ajaran ini dari Iran, ya, jadi mulahnya Iran. Namanya Syekh Tauhid, namanya Tauhid. Tapi dia mengajarkan supaya ya mengkagumi Ali bin Abi Thalib sampai ke derajat Ali itulah Tuhan. Begitu. Jadi dunia ini bahkan diciptakan karena Ali. Sebab Ali itu Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan
dan bumi sampai begitu. Tapi namanya Syekh Tauhid. Mestinya Syekh Syirik ya, mestinya namanya. Gitu. Tapi disebutnya Syekh Tauhid. Pernah berkunjung ke Indonesia, ya. Dan sudah barang tentu tokoh-tokoh Syiah Indonesia ya langsung muncul gitu menyambut dia. Ya kayak siapa Dina Sulaiman segala macam itulah ya. Nah, jadi di samping kaum Syiah ini terdapat juga kelompok Sufi yang mengaku bahwa salah seorang di antara mereka telah menjelma atau manunggal dengan ilahnya, ya. Jadi wahdatul wujud, dia punya akidah bahwa diri hamba itu menyatu dengan Tuhan, ya. Terus yang ketiga, contoh ketiga, orang-orang Yahudi dan Nasrani sama-sama menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Negeri-negeri kaum muslimin penuh dengan kuburan-kuburan yang mana mereka jadikan kuburan para wali sebagai masjid serta tempat keramat. Lebih-lebih berbagai tempat keramat kaum Syiah yang kebanyakannya adalah kuburan-kuburan. Jadi termasuk salah satu kuburan yang dijadikan tempat ziarah keagamaan orang-orang Syiah Rafidhah itu adalah kuburannya Abu Lu'lu'ah. Tahu Abu Lu'lu'ah? Abu Lu'lu'ah ini budak Persia ya, beragama Majusi yang menyelinap ke dalam barisan umat Islam di kota Madinah sedang sholat subuh. Ingat di zaman itu nggak ada listrik ya, sholat subuh itu gelap gulita. Dia menyelinap, yang menjadi imam sholat subuh adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dia datang dengan membawa dagger itu apa namanya, pisau pendek gitu ya, pedang pendek ya, yang bermata dua, yang sudah dia racuni dengan racun mematikan di malam harinya. Lalu dia memang berniat untuk membunuh Sayyidina Umar ketika sedang memimpin sholat subuh itu. Dan dia lakukan tindakan pembunuhan itu. Dan sudah barang tentu dia pun akhirnya dieksekusi mati oleh para sahabat ya, karena akibat tindakan itu ya, sahabat Khalifah Umar bin Khattab menemui kesyahidannya ya. Nah, bagi kaum Syiah, Abu Lu'lu'ah ini seorang pahlawan karena membunuh Umar bin Khattab, seorang tokoh sahabat yang mereka kafirkan dan mereka tuduh sebagai merampas hak kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib sesudah Abu Bakar merampas terlebih dahulu ya. Nah, jadi Abu Lu'lu'ah ini kuburannya itu dibuat jadi gedung bangunan gitu yang mereka kunjungi, mereka ziarahi ya. Mereka jadikan tempat peribadatan karena dianggap sebagai sosok pahlawan yang telah membunuh ya si Umar menurut mereka ya. Yang keempat, contoh keempat, orang-orang Yahudi pernah berupaya melakukan rekayasa untuk menghalalkan yang haram sebagaimana pernah dilakukan oleh Ashabus Sabt, hingga akhirnya mereka diubah bentuknya menjadi kera dan babi ya. Jadi kita tahu kan ceritanya di surat Al-A'raf itu diceritakan tentang satu kampung Yahudi di tepi pantai, di tepi laut. Mereka ini hidupnya dari menangkap ikan, para nelayan. Nah, suatu hari datang seorang nabi Bani Israel menyampaikan aturan Allah kepada mereka. Janganlah memancing di hari Sabtu. Nah, semenjak larangan ini muncul, justru ikan itu muncul ke permukaan air laut di hari Sabtu. Bahasa Al-Qur'annya itu syur'an. Syur'an itu artinya mejeng gitu. Ya kayak apa? Menampilkan diri. Ya namanya nelayan, ngelihat ikan muncul ke permukaan air laut, gampang sekali ditangkap nih. Tapi mereka terhadang oleh larangan Nabi itu. Di hari lain nggak muncul. Akhirnya mereka bersiasat. Ya, malam Sabtu mereka gelar jala. Kemudian hari Sabtu yang mestinya mereka hari Sabat, hari beribadah, stay at home untuk ibadah, mereka justru ke tepi laut menyaksikan ikan-ikan itu masuk ke dalam jala yang mereka sudah gelar. Ya. Lalu ketika sudah Sabtu sore menjelang malam Ahad, mereka ambil jalanya sebelum ikan itu keluar dari jalanya. Jadi mereka bersiasat terhadap hukum Allah. Ya. Nah, akhirnya yang melakukan hal ini itu mayoritas dari penduduk nelayan kampung itu. Nah, ada sekelompok kecil yang nggak ikut serta, nggak terlibat, nggak mau karena tahu ini larangan, tapi juga membiarkan saja
yang melakukan pelanggaran itu melakukan pelanggarannya. Sementara ada lagi kelompok yang kecil juga jumlahnya, tidak terlibat tetapi tidak membiarkan. Jadi menegur, jangan kalian lakukan ini sebuah pelanggaran. Nah, kelompok yang kecil yang melakukan nahi mungkar ini ditegur sama yang tidak melakukan apa-apa. Mereka bilang, ngapain kami ngasih tahu sama mereka supaya menghentikan perbuatan pelanggaran itu? Udahlah, mereka bakal dimurkai sama Allah, diazab sama Allah. Dijawab sama yang melakukan nahi mungkar, kami melakukan ini pertama dengan harapan syukur-syukur mereka bertakwa, dan yang kedua agar kami sudah selesai di mata Allah, sudah menyampaikan, sudah menjalankan tugas kami akan dimaafkan oleh Allah. Nah, ternyata karena terus berlangsung dari Sabtu ke Sabtu pelanggaran itu, akhirnya sama Allah yang melakukan pelanggaran itu dirubah menjadi kera dan babi, termasuk yang tidak terlibat dalam pelanggaran tapi membiarkan pelanggaran itu berlangsung juga menjadi kera dan babi. Yang tetap bertahan jadi manusia adalah yang melakukan nahi mungkar, ya. Nah, ini pelajaran besar buat kita, bagaimana supaya kita tidak menjadi umat yang ketika melihat pelanggaran diam saja, ya. At least harus melakukan upaya, ya, pemberian nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh sebagian besar umat Islam. Mereka telah menghalalkan sebagian perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan baik di masa dahulu maupun di masa sekarang. Mereka dengan serentak menghalalkan khamr, sutra, dan musik. Tentunya sebagai konsekuensi atas apa yang mereka perbuat, umat Islam yang seperti ini juga akan mendapat hukuman pengubahan bentuk sebagaimana yang pernah dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kelima, contoh kelima, orang-orang Nasrani telah menciptakan bid'ah, yaitu sistem biara, selebat atau kerahiban yang bertujuan untuk mengharapkan kebaikan, jalan pintas beragama, dan mencurahkan diri hanya untuk ibadah. Jadi saking fokusnya pada ibadah, nggak nikah, ya nggak kawin, ya. Padahal bid'ah ini sama sekali tidak mengantarkan mereka kepada keselamatan bagi mereka, bahkan mereka semakin terpuruk dalam perbuatan melewati batas dan kesesatan yang dibuat-buat. Ya seperti sekarang, bukan rahasia bahwa di kalangan pendeta-pendeta Vatikan, ya, jalur Katolik yang memang mengharamkan menikah, itu gara-gara mereka mengharamkan menikah dengan lawan jenis, ujung-ujungnya mereka sibuk pedofili. Pedofili itu artinya, ya, berhubungan seks dengan anak kecil, gitu. Atau mereka melakukan hubungan seks dengan wanita dan wanitanya nggak sembarangan, yaitu para biarawati. Itu. Ini sudah bukan rahasia lagi, ini sudah jadi skandal yang dikenal di masyarakat luas, ya. Hal yang sama juga terjadi pada umat Muhammad SAW, yaitu adanya orang-orang yang mengikuti sunnahnya kaum Nasrani dalam membuat-buat bid'ah kerahiban model baru dengan apa yang dikenal sekarang ini dengan tasawuf atau ajaran sufi. Motifnya juga sama, mereka ingin memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Namun sayangnya mereka sudah terlalu jauh melangkah, mereka tidak berusaha benar-benar menjaga agama, sehingga apa yang menimpa pada umat Nasrani juga menimpa pada mereka. Kami sangat kagum dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Asy-Sya'bi, seorang ulama besar. Beliau telah menunjukkan berbagai persamaan antara kelompok Syiah Rafidhah dengan pikiran-pikiran Yahudi. Beliau menyampaikannya di hadapan Malik bin Muawiyah. Beliau berkata, berhati-hatilah kepada kaum Rawafid, Rafidhah Syiah, pengikut hawa nafsu yang sesat. Sebab kejahatan mereka itu sama dengan kejahatan kaum Yahudi. Mereka inilah Yahudinya umat Islam. Mereka membenci Islam sebagaimana Yahudi membenci Nasrani. Mereka masuk Islam bukan karena rasa harap dan rasa takut kepada Allah, tapi mereka itu masuk Islam hanya untuk membuat rusuh dan melakukan makar. Ingatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib telah membakar sebagian mereka dengan api serta mengasingkan mereka dari negeri-negeri mereka. Abdullah bin Saba dibuang ke Sabat. Ya, Abdullah bin Saba ini tokoh Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan, dan dialah awal mula penyebar luasan bibit-bibit pemahaman sesat Syiah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya memberi warisan pesan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib bahwa kalau aku meninggal, engkaulah khalifah penggantiku. Padahal nggak pernah ada hal ini. Ini adalah cerita fiktif yang dibuat oleh Abdullah bin Saba.
Ketahuilah orang-orang Yahudi itu telah mengatakan tidak ada yang pantas memegang tampuk kekuasaan kecuali para keturunan Daud alaihissalam. Makanya sampai sekarang pun di Israel mereka itu bangga sekali dengan David, ya, sampai bendera mereka kan the Star of David, ya kan, bintang Daud gitu. Karena bagi mereka kekuasaan itu layaknya hanya dipegang oleh jalur Daud, ya, keturunan dari Daud. Nah, begitu juga kaum Rafidhah Syiah mengatakan tidak ada yang pantas menjadi khalifah kecuali para imam dari Ahlul Bait dan dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi mirip dengan ajaran Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata tidak ada jihad sampai keluarnya Al-Masih Al-Mau'ud dan terdengarnya seruan dari langit. Ya. Sama, Syiah Rafidhah juga mengatakan tidak ada jihad sampai Imam Mahdi muncul dan turunnya sebab dari langit. Orang-orang Yahudi mengakhirkan sholat maghrib hingga bintang-bintang terlihat jelas. Hal yang sama juga terjadi pada Syiah Rawafid. Ya, Syiah Rafidhah itu mereka kalau puasa itu bukan menyegerakan berbuka, tapi nunggu maghrib lewat baru mereka buka. Tuh. Kemudian dalam urusan talak bercerai, orang Yahudi tidak menganggap hubungan suami istri terputus dengan talak 3. Begitu juga dengan Syiah Rawafid. Orang-orang Yahudi tidak memberlakukan iddah, menghalalkan darah kaum muslimin dan merubah-rubah kandungan kitabullah. Syiah Rafidah juga melakukan hal yang sama seperti orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi sangat benci Jibril alaihissalam. Demikian juga Syiah Rafidah, mereka berkata Jibril sudah salah menurunkan wahyu kepada Muhammad yang semestinya kepada Ali bin Abi Thalib. Parah, ya kan? Nah, jadi yang kayak gini ini kita anggap bisa kerjasama sama mujahidin melawan Israel, Yahudi, ya. Orang mereka produk Yahudi, Syiah itu produk. Bahkan jangan lupa hadis sahih mengatakan bahwa nanti pengikut 70.000 pasukan Dajjal datangnya dari mana? Dari Isfahan. Isfahan di mana? Di Iran. Gitu. Ya. Di Iran itu cari masjid Ahlus Sunnah nggak ada. Orang Indonesia kalau hari Jumat tinggal di Teheran mau cari tempat sholat Jumat ya sholat Jumat di KBRI. Karena nggak ada masjid Ahlus Sunnah. Yang ada sinagog, tempat ibadah orang Yahudi banyak, ya, di Iran. Ya. Terus ada satu kelebihan Yahudi dan Nasrani dibandingkan Syiah Rafidhah. Jika orang Yahudi ditanya siapa orang yang paling mulia di mata kalian, jawaban mereka para sahabat Musa alaihissalam. Demikian juga orang Nasrani kalau ditanya siapa orang yang paling mulia di mata kalian, mereka jawab para Hawari, pengikut setia Isa alaihissalam. Tetapi apabila Anda tanya kepada orang Syiah Rawafid, Anda akan terkejut mendengar jawaban mereka atas pertanyaan, siapakah orang yang paling buruk di mata kalian? Niscaya jawaban mereka adalah, orang-orang yang paling buruk adalah para sahabat Muhammad SAW. Ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, demikianlah penjabaran yang menunjukkan betapa luasnya cakupan hadis ini dan betapa sinkron kandungannya dengan kondisi umat Islam sekarang ini. Perkara ikut-ikutan Yahudi Nasrani dalam berbagai sistem dan ajaran mereka bukan saja hanya menimpa sebagian kaum muslimin, bahkan mulai mencakup semua kalangan umat secara keseluruhan dan dalam semua sisi kehidupan. Fakta di lapangan terlihat sekarang ini memang memperkuat akan hal ini. Taklid buta yang masif serta terang-terangan terhadap segala hal yang berbau barat, mulai memporak-porandakan mayoritas rumah tangga kaum muslimin dari hal yang kecil sampai yang besar. Pasar, kurikulum pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, hiburan, mode pakaian, acara pesta, semuanya terkesan berbau kebarat-baratan. Dan inilah yang sekarang kita rasakan, wala haula wala quwata illa billah. Baik, kita cukupkan kaji kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita bahas ini memberi manfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Dan semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari pengaruh golongan al-maghdubi alaihim al-yahud laknatullah alaihim dan golongan ad-dallun tersesat an-nasara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.